Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Anindya Nurusta Usmud dan rekan saya Chandra Widi Ardianto akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis perlakuan topik kesebangunan dalam buku teks geometri bangun datar, yang mana untuk memenuhi tugas kuliah problematika pendidikan yang diampu oleh Bu Diana. Oke, eh, yang pertama yaitu tentang pertanyaan kunci, apa yang sebenarnya diajarkan. Nah, di sini eh, buku teks matematika tidak hanya menyajikan pengetahuan atau fakta umum, tetapi juga merupakan alat penting bagi guru untuk melibatkan siswa dalam aktivitas atau praktik matematika yang membuat contoh soal dan latihan. Dari pernyataan tersebut muncullah suatu pertanyaan. Yang pertama, apakah buku teks tersebut secara eksplisit menekankan contoh dan latihan yang menekankan erat dengan ujian? Yang kedua, sejauh mana buku teks memungkinkan sesuai mengerjakan jenis soal yang jarang muncul dalam ujian? Sehingga dalam penelitian ini akan menjawab tuntas pertanyaan kunci yang sebenarnya diajarkan dengan menyajikan alat analisis dengan khusus untuk topik tertentu, yaitu kesebangunan dan bidang datar. Melampaui tinjauan konvensional. Untuk memahami dampak sebuah teks, kita harus menganalisis komponen intinya secara sistematis, yaitu terdapat dengan tipe tugas, teknik, dan pengetahuan dan praktik matematika. Peneliti menganggap bahwa buku teks dirancang untuk menyampaikan kurikulum resmi, sedangkan ujian nasional dirancang untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan penelitian. Nah, dalam hal ini, peneliti menganalisis dalam membedah soal matematika dengan menggunakan lensa prakseologis, yaitu yang pertama menggunakan tipe tugas, yaitu apa masalahnya dari teks tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, menggunakan teknologi, mengapa cara ini berhasil. Dan yang keempat adalah apa gambaran besarnya atau teori apa yang mendasarinya. Sehingga dalam penelitian ini membangun suatu model, yaitu identifikasi buku bangun geometri, lalu menganalisis, selanjutnya klasifikasi tipe tugas atau peta lengkap semua jenis yang harus diselesaikan. Nah, di sini setelah data dikumpulkan, terlihatlah pola dalam suatu soal yang selama ini tersembunyi dan tidak diakui ratusan soal. Yang pertama adalah memeriksa kesebangunan, apakah keduanya sebangun. T2 adalah mengidentifikasi apakah sudutnya sama besar dan sisinya bersesuaian. Dan T3 yaitu menghitung panjang sisi yang tidak diketahui. T4 menentukan faktor skalanya. Untuk genom segitiga dari T5 sampai dengan T8, yang mana T5 itu adalah bukti via sudut. Yang keenam, perbandingan panjang ketiganya. Yang ketujuh, yaitu berdasarkan dua sisi dan sudut di apitnya. Yang T8 adalah aplikasi pada segitiga khusus.
Dengan dua tipe tugas mendominasi praktik, yaitu semua petugas sudah dikumpulkan. Apakah semua pola ini hanya kebetulan? Ternyata dalam penelitian ini, analisis terhadap 422 tugas dari 6 buku menunjukkan bahwa sebagian besar praktik siswa terfokus pada T3, yaitu menghitung panjang sisi. Jadi di sini sifat-sifat hitungan ternyata mendominasi daripada mengenal konsep. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pasangan yang bersesuaian. Silahkan Pak Chandra dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Amin. Selanjutnya, buku teks secara tepat mencerminkan ujian nasional. Hingga dapat diartikan bahwa di dalam buku teks berisi soal perhitungan yang sama persis pada soal ujian nasional. Dapat dilihat di gambar terdapat dua data, yaitu data buku teks dan data ujian nasional. Dari dua data tersebut bisa dilihat bahwa data ujian nasional matematika SMP dari tahun 2008 hingga 2015 menunjukkan bahwa soal-soal tentang kesebangunan secara konsisten hanya menguji dua tipe tugas, yaitu tipe tugas 2 dan tipe tugas 3. Kesimpulannya, fokus dominan buku teks pada kedua tipe tugas ini adalah cerminan langsung dari tuntutan asesmen nasional yang berisiko tinggi. Lanjut Bu Amin. Selanjutnya, kurikulum yang lebih luas namun tak teruji. Maksudnya, kurikulum yang mencakup banyak kompetensi yang dicapai siswa. Namun meskipun cakupannya luas, hanya dua tipe tugas yang efektif diimplementasikan di lapangan. Nah, pada gambar bagian di sini menjelaskan meskipun terdapat 8 tipe tugas, yaitu tipe tugas 1 sampai tipe tugas 8, hanya dua tipe tugas yang digunakan atau diimplementasikan dalam buku teks. Hal ini mengungkap sebuah kesenjangan potensial. Buku teks sebenarnya memuat variasi tugas yang lebih kaya, atau seperti penggunaan dan penerapan pada kasus khusus yang dapat mendorong pengenalan geometris lebih mendalam. Namun praktek-praktek ini tidak diinsentifkan oleh sistem asesmen nasional. Selanjutnya, lanjut Bu Ani. Selanjutnya, menemukan hubungan lintas domain. Hingga dapat dijelaskan bahwa pada materi kesebangunan kelas 9 dan materi perbandingan kelas 7 ya mempunyai di situ pada gambar mempunyai kesamaan atau hubungan pada tipe tugas 3, yaitu sama-sama menghitung soal dengan cara perkalian silang. Model praksiologis juga memungkinkan kita menganalisis bagaimana buku teks menghubungkan kesebangunan pada materi geometri kelas 9 dan perbandingan aritmatika kelas 7. Secara teknis, hubungan ini sangat kuat, terutama pada tipe tugas 3, yaitu menghitung panjang sisi, yang teknik penyelesaiannya identik dengan tugas perbandingan senilai di aritmatika. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi kesebangunan kelas 9 dan materi perbandingan kelas 7 mempunyai hubungan, yaitu sama-sama menghitung soal dengan cara perkalian silang. Dilanjut Bu Ani. Dan selanjutnya koneksi ada, namun tingkatannya bervariasi. Maksudnya terdapat hubungan antara konsep materi dan soal, tetapi tingkat pemahaman soal setiap siswa yang berbeda.
yaitu dilihat dari implisit, referensi, dan eksplisit. Eksplisit dari semua buku menggunakan istilah sebanding saat mendefinisikan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun yang sebanding. Dua segitiga, contoh dua segitiga dikatakan sebanding jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya referensi. Pada sebagian buku menunjukkan secara eksplisit mengingatkan siswa tentang konsep perbandingan dari kelas 7. Contoh, masih ingatkah kalian tentang konsep perbandingan yang telah dipelajari di kelas 7? Konsep perbandingan ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum mempelajari konsep keserbandingan dengan data. Karena pada pembahasan konsep keserbandingan akan berhubungan dengan perbandingan. Nah, yang terakhir eksplisit dari beberapa buku menyediakan bagian khusus kemampuan prasyarat yang berisi contoh soal perbandingan sebelum masuk ke materi keserbandingan. Lanjut, Bu Ani. Terdapat tiga wawasan utama. Yang pertama terbongkar, yang kedua selaras, dan yang ketiga terhubung. Terbongkar artinya data keserbandingan dalam buku teks Indonesia terdiri dari 8 tipe tugas namun didominasi oleh 2 tipe tugas yang bersifat komputasi, yaitu tipe tugas 2 dan tipe tugas 3. Selanjutnya, selaras artinya fokus ini merupakan refleksi langsung dari tipe soal yang secara konsisten muncul dalam ujian nasional yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir terhubung artinya hubungannya dengan pengetahuan aritmatika sebelumnya atau perbandingan yang ada, namun penyajiannya bervariasi dan dapat diperkuat agar lebih eksklusif di semua buku teks. Lanjut. Implikasi dan langkah ke depan. Ya. Dari untuk mendidik, implikasinya dan langkah ke depan adalah gunakan model ini untuk memilih buku teks secara kritis dan mengidentifikasi peluang untuk pembelajaran yang lebih mendalam di luar persiapan ujian. Untuk penerbit dan penulis, jadikan hubungan lintas domain sebagai fitur desain yang disengaja, bukan sekedar pelengkap. Dan untuk membuat kebijakan, sadari bagaimana desain asesmen secara langsung membentuk konten materi ajar dan praktik di dalam kelas. Referensi dari artikel ini bersumber dari Widiana, itu teks, itu artikel analisis textbook treatment of symmetry and geometry pada Universitas Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung Islamic University. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Apabila mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti bisa langsung mengomentari untuk pemaparan artikel presentasi mereview artikel ini. Terima kasih. Mungkin dari Bu Anin ada yang ingin disampaikan. Jadi kesimpulan dari review jurnal tersebut yaitu adanya analisis buku teks, adanya model preferensi, adanya bangun yang serupa, dan proporsionalitas. Jadi di sini memang buku teks itu sangat mempengaruhi dalam soal-soal dalam ujian nasional. Seperti itu Pak Chandra. Terima kasih. Mungkin presentasi ini saya dan Pak Chandra, apabila ada salah kata, kami mengucapkan banyak permintaan maaf
Dan apabila nanti ada komentar, silahkan bisa diisi di kolom komentar. Seperti itu ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.